dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa. Mulia namamu, segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus,
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat pagi, shalom semuanya. Saya percaya karena kita tidak punya kemampuan menambah usia kita bahkan sedetik pun, maka ketika Tuhan memberi kepada kita satu hari yang baru untuk kita jalani, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Tuhan luar biasa. Dan pagi hari ini saya mengajak kita bersama-sama buka hati untuk firman Tuhan, karena firman Tuhan akan menuntun kita kepada penggenapan rencana Tuhan yang sempurna. Saya mengajak kita membuka bersama-sama di dalam Filipi 4 ayat 13. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13 ini bukan ayat yang asing bagi kita. Ini ayat yang sangat populer. Lagu yang dikutip dari ayat ini sangat banyak. Dan yang terakhir mungkin yang sering kita nyanyikan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia dan seterusnya. Saya akan membacakannya. Demikian bunyi firman Tuhan Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Boleh sekali lagi kita bersama-sama membacanya. 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya akan menyampaikan sharing renungan firman Tuhan dengan judul Kuat di dalam Tuhan. Ya, saudara, ketika kita merencanakan untuk mungkin membangun rumah kita atau membangun sebuah gedung untuk bisnis kita, maka kita tidak akan hanya fokus kepada desain, model dari rumah atau gedung atau bangunan itu, walaupun itu sangat penting supaya kelihatan elegan, tetapi lebih daripada itu kita menginginkan bangunan yang bagus, bangunan yang elegan, tetapi juga kuat sehingga segala sesuatu penunjang bagaimana bangunan itu dapat tegak berdiri bertahan di segala keadaan, itu diperhatikan dari pondasinya dan lain sebagainya. Karena kita kepengen memiliki rumah yang kuat seperti itu. Hal yang lain ketika kita membeli sesuatu misalnya kita beli sepatu, beli baju, beli tas dan lain sebagainya. Memang model itu sangat kita perhatikan. Sangat menarik untuk membeli sesuatu ketika kita melihat modelnya itu sangat bagus. Tetapi ketika kita hendak membelinya, maka saya percaya kita bukan cuma terpaku pada yang penting modelnya begitu kan. Apalagi ketika benda atau barang yang kita beli itu harganya lumayan tinggi. Kita akan mulai meneliti melihat kualitas dari barang yang akan kita beli. Dan kita pasti akan memilih yang kuat, yang tahan lama, yang awet. Saudara, begitu juga dengan Tuhan. Tuhan menginginkan kita menjadi anak-anaknya yang kuat. Kuat di dalam Dia, punya iman yang kokoh sehingga kita tetap teguh berdiri di tengah badai kehidupan. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, kita menjadi hamba-hamba Tuhan yang kuat, kita menjadi orang Kristen yang kuat. Tetapi masalahnya adalah begini, banyak orang Kristen secara posisi dia kuat. Mungkin dia sebagai seorang leader, dia seorang pemimpin secara posisi di gereja mungkin dan seterusnya. Atau mungkin secara jabatan, ya kan? Secara fisik kuat kelihatannya. Dari posisi, dari hal-hal lahiriah, dari hal-hal yang kasat mata kelihatan, orang Kristen itu kuat. Tetapi belajar dari Simpson, kita tahu ceritanya. Seorang nazir Allah, memiliki pengurapan, dia punya kekuatan. Dapat mengalahkan singa beruang dengan tangan kosong.
Kemudian dia dapat mengalahkan ratusan tentara Filistin yang bersenjata hanya seorang diri. Dia punya kekuatan, dia punya posisi, ya kan? Tetapi dia lemah dalam mengalahkan dirinya sendiri. Ada begitu banyak orang yang dapat mengalahkan musuh-musuh yang ada di luar dirinya. Tetapi tidak mampu mengalahkan musuh yang ada di dalam dirinya sendiri. Tidak mampu menguasai dirinya sendiri. Tuhan kepengen kita kuat di dalam Dia. Sebab itu firman Tuhan tadi mengatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tuhan kasih kita kekuatan. Untuk apa? Supaya kita kuat di dalam menghadapi banyak hal, segala perkara yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang Tuhan kehendaki adalah kita menjadi seperti dirinya sendiri. Seperti Yesus. Ada satu kutipan ayat yang sangat bagus menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus bertumbuh dan berkembang secara manusia. Di dalam Lukas pasal 2 ayat 40 dikatakan, anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Jadi di sini saya melihat ada sebuah keseimbangan yang luar biasa. Kuat di dalam dan juga kuat di luar, seperti itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ciri-ciri orang Kristen yang kuat itu seperti apa? Ciri-ciri anak Tuhan yang kuat di dalam Tuhan itu seperti apa? Yang pertama, saya menyampaikan 3 poin pagi hari ini. Orang yang kuat di dalam Tuhan itu adalah orang yang mampu mengatasi kegagalan. Yang dikatakan kuat itu adalah orang yang mampu mengatasi kegagalan. Itu yang pertama. Perjalanan hidup mengajar kita bahwa kegagalan dan keberhasilan itu kadang berjalan seperti 2 sisi mata uang. Silih berganti itu terjadi dalam kehidupan kita. Dan ketika kita sedang berhasil, tentu kita akan happy, kita bahagia. Tetapi bagaimana kalau kita gagal? Saya tahu situasi di mana kita berada hari ini. C19, COVID-19 telah membawa begitu banyak kegagalan di dalam kehidupan banyak orang. Ada perhitungan dagang yang meleset, gagal. Spekulasi yang salah, gagal. Investasi yang tidak tepat atau mungkin pada awalnya tepat. Ketika situasi berkembang di luar kendali, investasi menjadi gagal. Ada begitu banyak kegagalan. Bagaimana kita bisa mengatasi kegagalan ini? Bagaimana kita bisa mengatasinya? Kita akan mampu mengatasi kegagalan demi kegagalan yang terjadi dalam hidup kita kalau kita tinggal di dalam Dia. Karena firman Tuhan jelas mengatakan segala perkara itu dapat ditanggung di dalam Dia, di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Saudaraku, kegagalan bagi orang yang di luar Tuhan, kegagalan bagi orang yang tidak mengenal Tuhan, kegagalan bagi orang yang tidak di dalam Tuhan, itu dapat berarti dunia gelap, dunia runtuh, semua sudah berakhir, tamat riwayatnya, hancur dan lain sebagainya. Tetapi kita lain, kita ada di dalam Dia. Yang firman-Nya berkata segala perkara itu dapat kita tanggung kalau kita ada di dalam Dia. Kegagalan yang mungkin terjadi hari ini sebab akibat dari situasi dan kondisi karena COVID. Itu tidak akan melemahkan dan menghancurkan hidup kita. Justru di dalam Dia mungkin dari kegagalan itu kita dapat belajar bahwa kegagalan itu adalah dinamika kehidupan. Sesuatu yang biasa terjadi dalam hidup kita. Kita bisa menghadapinya, kita bisa mengatasinya. Dan kita dapat belajar dari kegagalan itu bahwa pentingnya perencanaan yang melibatkan Tuhan. Ketika kita merencanakan segala sesuatunya di dalam Dia, perencanaan yang melibatkan Tuhan. Saya percaya ketika Tuhan terlibat, Tuhan itu berjalan bersama-sama dengan kita. Tuhan take over segala apa yang sedang kita jalani dan sedang kita hadapi. Dari kegagalan yang menjadi dinamika kehidupan bagi orang yang ada di dalam Tuhan, kita juga belajar betapa pentingnya menyertakan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Kenapa? Sebab Dia sumber hikmat.
Dia sumber kekuatan, sumber inspirasi dalam hidup kita. Kita juga belajar bahwa manusia itu bisa gagal. Tetapi kita juga mengerti ketika kita ada di dalam Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Oleh sebab itu, manusia yang bisa gagal perlu tinggal di dalam Tuhan yang tidak pernah gagal. Maka bersama dengan Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Sehingga segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Kita bisa memulainya lagi bersama dengan Tuhan kalau toh hari ini ada kegagalan di dalam hidup kita. Jadi orang yang kuat yang pertama adalah orang yang bisa mengatasi kegagalan dalam hidupnya dengan ketenangan, dengan tetap bersandar kepada Tuhan, dengan hidup yang terus berpengharapan di dalam Tuhan. Saya selalu mengatakan di dalam beberapa kesempatan bahwa selama kita punya kesempatan untuk beribadah, selama kita masih punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, itu artinya kita masih punya kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan. Kita masih punya kesempatan untuk memulai lagi bersama dengan Tuhan. Kita punya kesempatan untuk dipulihkan. Kita punya kesempatan untuk mendapatkan hikmat dan tuntunan. Sebab firman itu sumber hikmat, firman itu sumber kekuatan. Dan kalau kita punya kesempatan mendengarkannya, dengarkan orang-orang yang mungkin sedang terpuruk karena ada beberapa hal yang gagal dalam kehidupanmu. Dengarkan ketika engkau masih punya kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, Tuhan masih mampu memulihkan keadaanmu. Engkau masih bisa memulai sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan dalam tuntunan Tuhan. Mungkin hari ini kita sempat mengalami kegagalan karena situasi dan kondisi di luar kendali kita. Tetapi kalau kita tetap di dalam Dia, besok kita melihat tangannya terulur. Dia setting semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang percaya kepadanya, bagi orang-orang yang tinggal di dalam Dia. Jadi orang yang kuat adalah orang yang dapat mengatasi kegagalan. Jadi hari ini tetaplah kuat di dalam kekuatan Tuhan, tetaplah tinggal di dalam Dia, supaya apapun yang terjadi dalam hidup kita, bukan hanya keberhasilan, terkadang ada kegagalan, tetapi kita punya kekuatan untuk handle semuanya. Yang kedua, orang yang kuat di dalam Tuhan, itu selain dia dapat mengatasi kegagalan, orang yang kuat di dalam Tuhan itu adalah orang yang juga dapat mengatasi keberhasilan. Wow. Banyak orang yang kuat mampu bertahan menghadapi situasi yang sulit. Tekanan itu membuat mereka mencari Tuhan. Tekanan membuat mereka bersungguh-sungguh. Kuat ketika dalam tekanan, dalam kegagalan. Tetapi banyak orang yang tidak mampu atau gagal menghadapi keberhasilan. Ketika sudah berhasil, lupa diri, lupa keluarga, lupa Tuhan, jadi sombong, meninggalkan ibadah, meninggalkan pelayanan, yang terakhir meninggalkan Tuhan. Kenapa? Karena merasa, karena sudah berhasil, tanpa Tuhan dia bisa running. Tanpa Tuhan dia bisa kok menjalankan semuanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang kuat bukan hanya dia bisa mengatasi kegagalan, tetapi dia juga dapat mengatasi keberhasilan. Dapat mengendalikan dirinya ketika dia berada bahkan di puncak keberhasilan. Bahwa Tuhan yang membawa dia ke sana. Sehingga keberhasilan itu tidak membawa dia melakukan hal yang membabi buta, saudara. Ketika keberhasilan mampu membuat kita membeli apa saja. Jangan pernah berpikir karena kita orang berhasil, kita dapat membeli segalanya dengan uang. Karena pada kenyataannya ada begitu banyak hal yang tidak bisa kita beli dengan uang. Saudara, kita memang perlu uang, tetapi tidak semuanya bisa kita beli dengan uang. Kadang orang kalau sudah berhasil dia berpikir semua bisa diganti dengan uang. Semua bisa dibeli dengan uang. Kesetiaan kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, ketaatan kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan. Yang penting kan uang saya, yang penting kan uang saya. Semuanya bisa diganti dengan uang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang kuat, dia akan tetap rendah hati ketika dia mengalami keberhasilan. Dia akan tetap mengakui bahwa karena Tuhanlah
dia ada di posisi di mana dia berada sekarang ini. Jadi bukan hanya kuat dalam mengatasi kegagalan, tapi orang yang kuat di dalam Tuhan itu juga kuat dalam mengatasi keberhasilan. Sehingga keberhasilan yang dia capai membawa dia tetap rendah hati, tetap fokus kepada panggilannya di dalam Tuhan, dan tetap menjadi berkat dan hidupnya memuliakan nama Tuhan. Ketika keberhasilan mampu membuat kita berjalan kemana saja. Hati-hati saudara. Dulu enggak punya kendaraan, ibadah, ya kan? Setelah punya kendaraan, hari minggu dipakai ngelencer. Hari-hari ini saya melihat ada satu fenomena, orang takut beribadah tetapi berani jalan-jalan kemana-mana tanpa rasa takut sama sekali. Hati-hati, ketika kita mampu karena keberhasilan kita dapat berjalan kemana saja. Tahan langkahmu saudaraku. Ketika keberhasilanmu itu membawa engkau kepada kehidupan yang jauh dari Tuhan. Tahan langkahmu ketika keberhasilanmu itu sedang membawa engkau kepada kehidupan di dalam dosa. Dan ketika keberhasilan mampu membuat engkau dapat berjalan kemana saja, tahan langkahmu. Karena ada begitu banyak jalan yang dapat engkau pilih dan jalan itu keliru. Ketika langkahmu mulai membawa engkau menjauh dari Tuhan, menjauh dari keluarga, menjauh dari kehidupan yang menjadi pelaku firman, tahan langkah itu. Walaupun segalanya memungkinkan engkau melakukannya. Karena engkau harus kuat ketika engkau diberkati oleh Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita kuat bukan hanya ketika kita menghadapi kegagalan, tetapi kita juga kuat, tetap rendah hati, tetap dapat mengendalikan diri kita di dalam mengatasi keberhasilan, kesuksesan yang Tuhan beri kepada kita dan kita tidak terhilang. Sama kuncinya, tetap di dalam Dia. Karena segala perkara, baik kegagalan, baik keberhasilan, dapat kita tanggung, dapat kita pikul, dapat kita hadapi kalau kita ada di dalam Dia. Kenapa? Orang yang tidak kuat kaya itu akan diberi kekuatan oleh Tuhan untuk jadi kuat menanggung berkat yang Tuhan berikan kepadanya, sehingga dia mampu menjadi orang yang diberkati tetapi hidupnya tetap memuliakan Tuhan, tetap rendah hati dan menjadi berkat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang ketiga, orang yang kuat di dalam Tuhan adalah orang yang dapat menunggu waktu Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Karena begini, antara janji dan penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan seseorang itu ada rentang waktu. Di mana di sana kita menunggu. Ada yang Tuhan janjikan itu segera terrealisasi. Terjadi hari itu juga. Atau mungkin seminggu. Apa yang Tuhan janjikan itu datang. Tergenapi. Kita alami. Ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang bertahun-tahun. Ada sebuah rentang waktu. Orang yang kuat di dalam Tuhan, dia tetap dapat mengendalikan seluruh keberadaan hidupnya untuk tetap di jalur Tuhan. En afto paripateo, tetap di jalur Tuhan ketika dia sedang menunggu waktu Tuhan. Ada lagu waktu Tuhan pasti yang terbaik, iya kan, yang sedang booming. Dalam kerjanya Tuhan memang tidak pernah tergesa-gesa. Rentang waktu antara janji dan penggenapan janji itu diizinkan karena di rentang waktu itulah Tuhan berproses dengan hidup kita. Jadi hari ini ketika engkau sedang menunggu penggenapan janji Tuhan dalam hidupmu, ingat satu kata, ada proses. Tuhan izinkan menunggu, kita diproses. Karena pada akhirnya Tuhan pasti akan menggenapinya di dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika engkau sedang menunggu janji Tuhan, tetaplah pegang janji Tuhan itu. Jangan menjadi lemah. Semakin engkau lama menunggu penggenapannya, semakin engkau dekat dengan jawaban dari Tuhan itu. Tetaplah percaya bahwa Tuhan itu setia. Tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak lupa dengan janjinya. Tetaplah percaya bahwa Tuhan
Waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik dan tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Ketika prosesnya selesai, jawaban itu datang dalam kehidupan kita. Ketika Abraham menjadi lemah di dalam menanti penggenapan janji Tuhan dalam hidupnya, dia salah mengambil keputusan. Dan kesalahan dalam mengambil keputusan Abraham ini menimbulkan banyak masalah dalam hidupnya dan seterusnya. 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus 3 ayat 9. Di sana dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak pernah lalai tepati janjinya. Lalu kemudian di dalam Yesaya 55 ayat 11 dikatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Engkau sedang dalam kegagalan hari-hari ini. Ada hal yang tidak seperti yang engkau inginkan, di luar ekspektasimu, sedang terjadi dalam hidupmu. Tetaplah kuat. Bagaimana engkau bisa kuat? Tetap di dalam Dia. Dan yang kedua, ketika engkau sedang mengalami Tuhan izinkan keberhasilan yang luar biasa, juga tetaplah di dalam Dia. Supaya engkau kuat menghadapi keberhasilan hidupmu, kesuksesan hidupmu. Supaya kesuksesan itu tidak membuat engkau lupa diri, lupa keluarga, lupa Tuhan, dan lupa segalanya. Tetap terkendali, tetap rendah hati dan tetap hidup memuliakan nama Tuhan sekalipun Tuhan sedang menempatkan engkau mungkin di puncak apa yang ingin engkau capai. Dan yang terakhir, rentang waktu menunggu penggenapan janji Tuhan. Apa yang engkau pegang, yang engkau terima dari Tuhan, tetaplah kuat. Bagaimana engkau dapat kuat menunggu semuanya itu? Tetap di dalam Dia. Persekutuan kita setiap hari dengan Tuhan, itu yang menguatkan setiap kita. Pagi ini pun ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini, kau sedang bersekutu dengan Dia. Kekuatannya ada dalam hidupmu sehingga engkau mampu menjalani kehidupan ini tetap di dalam pengendalian Tuhan, tetap di jalur Tuhan, on the track. Cepat atau lambat ketika kita berjalan di jalur Tuhan, dalam kekuatan dan tuntunan Tuhan, satu waktu kita akan sampai ke tujuannya, ke tempat di mana Tuhan kepengen kita ada di sana. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu sebab Engkau Tuhan yang menyertai hidup kami, memberi kekuatan kepada kami, tidak pernah melepaskan genggaman tangan-Mu dari kehidupan kami, dan Engkau yang menuntun kami bahkan ketika kami berjalan di dalam lembah kekelaman, ada masalah-masalah, bahkan ada mungkin kegagalan yang sedang dihadapi hari-hari ini oleh karena keadaan, oleh karena situasi yang di luar kendali kami percaya kami akan tetap kuat karena tangan Tuhan yang menopang setiap kami. Kalaupun hari ini Tuhan mengizinkan kami berada di dalam keberhasilan, di dalam pencapaian-pencapaian besar yang luar biasa, Tuhan kami juga tetap akan tinggal di dalam Engkau, supaya apa yang sedang terjadi ini pun tidak menjauhkan kami daripada Tuhan. Dan kalaupun kami sedang menunggu penggenapan janji-Mu, karena Engkau setia, Engkau tidak pernah berdusta, janji-Mu pasti digenapi dalam hidup kami pun tetap tinggal di dalam Engkau, supaya rentang waktu kami menunggu penggenapan janji Tuhan, kami tetap kuat untuk hidup di dalam kehendak-Mu. Berkati setiap umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu, berkati keluarga mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, yang sedang bergumul untuk usaha pekerjaan mereka, Tuhan hikmat-Mu turun atas mereka. Engkau yang memberitahu apa yang harus mereka lakukan, apa yang harus mereka putuskan, Engkau ada bersama dengan mereka. Engkau kekuatan kami, pegang tangan kami Tuhan, sebab kami tidak dapat berjalan di luar kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, Bapa-Mu selesai berbicara, firman-Mu mengajar kami untuk kami tetap tinggal di dalam Engkau, maka kami akan mengalami kemenangan-kemenangan besar, sebab ada kekuatan ilahi yang memampukan kami menghadapi segala situasi di dalam kehidupan kami. Di dalam berkat nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami siap menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati.